Halo, selamat pagi para pecinta kuliner. Pagi ini saya akan memasak untuk persiapan menu siang nanti. Masakan yang akan saya buat hari ini adalah masak ayam wuku. Nah, apa yang harus kita persediakan adalah 1 kilo ayam yang udah dicincang dan sudah dibersihkan. Kemudian ada pete. Pete ini selera ya guys, boleh pakai dan boleh tidak. Kemudian ada daun bawang yang sudah dipotong. Kemudian di sini ada daun kemangi. Nah, kemudian bumbu yang lain seperti 15 cabai rawit, 5 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 5 kemiri yang sudah disanghai, lalu ada 20 cabai merah, kemudian ada 2 potong kunyit. Nah, ini yang nanti akan kita blender. Kemudian di sini ada bumbu yang ini tidak di blender. Bumbu ini nanti akan dimasukkan begitu aja. Nah, di sini ada tomat yang udah dipotong, 2 biji tomat yang udah dipotong, lalu di sini ada 1 buah bawang bombay yang udah diiris-iris, 3 daun salam, 3 daun jeruk, kemudian di sini ada daun pandan. Nah, di sini ada jahe 1 potong yang udah saya geprek, lalu ada lengkuas 1 potong yang udah saya geprek, lalu ada serai yang 1 potong yang udah saya geprek. Nah, di sini ada daun kunyit. Nah, ini ada masako rasa ayam. Di sini ada 2 potong jeruk. Nah, jeruk ini nanti fungsinya adalah untuk melumurin ayam yang udah dipotong-potong sebelum ayam dimasak agar amisnya hilang. Di sini ada daun bawang, lalu ada garam, lalu ada penyedap rasa. Inilah bahan yang harus kita sediakan. Nah, langkah yang pertama adalah kita untuk melumurin jeruk dengan ayam yang udah dipotong supaya nanti bau amisnya nggak muncul ya. Bukan amis ya. Bukan amis ya. Amis lah. Amis itu aroma yang kurang sedap. Dan fungsinya juga kalau ayam wuku itu kan nanti dia agak masem-masem gitu. Jadi kalau udah kita kasih jeruk, nanti dia muncul rasa asam pada ayam wuku tersebut. Nah, sekarang langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah memblender bumbu. Ini bumbunya, kita blender, kita masukkan ke dalam blender. Kasih air sedikit. Kita kasih garam. Nah, kita nyalakan blendernya. Kita matikan untuk menghindari konslet. Kita matikan lagi.
selanjutnya adalah memasak bumbu yang sudah di blender. Kita ikuti untuk selanjutnya. Oke teman-teman, ini sudah saya sediakan satu buah panci untuk memasak ayam wuku. Kemudian kita hidupkan kompor gasnya. Nah, di dalam panci ini sudah ada minyak yang sudah saya sediakan, yang tujuannya untuk menggoreng bumbu yang sudah di blender tadi. Kita tunggu dia memanas sedikit. Oke, kita masukkan terlebih dahulu serainya, lalu laosnya, jahenya, daun kunyit, daun pandan, daun salam, lalu kita masukkan daun jeruknya, sedikit kita masukkan daun bawang bombaynya. Setelah aromanya wangi, maka kita masukkan bumbu yang sudah kita blender. Kita aduk-aduk. Tunggu sampai penggorengan bumbu ini matang. Kita masukkan masakonya. Nah, ini nampaknya udah mengental. Kemudian kita masukkan daging ayamnya. Kemudian kita kasih air sekitar 500 gram, 500 ml air. Nah, kita aduk, kemudian kita tutup
Kita tunggu 15 sampai 20 menit nanti. Kita intip dulu ya guys. Ini ayam beku yang masih proses dalam perjalanan pemasakan. Kita tunggu nanti sampai ayam tersebut betul-betul masak. Nah, sekarang udah 15 menit, lalu kita lihat airnya sudah mulai mengering. Di sini kita masukkan daun bombay yang udah kita potong, daun bombay. Kemudian kita masukkan tomatnya. Kemudian kita kasih gula. Kita kasih penyedap rasa. Kemudian kita tutup kembali. Kita tunggu beberapa menit kemudian. Oke teman-teman, setelah 20 menit kita lihat. Nah, sekarang kelihatannya ayamnya udah masak nih, karena udah mengering. Nah, ayam buku ini kalau teman-teman suka kuahnya mengering juga boleh, karena dia juga ada yang dibuat secara kuahnya mengering. Namun kalau saya lebih suka kuahnya seperti ini, jadi nanti kuahnya buat makan enak gitu. Nah, sekarang kita masukkan daun bawangnya. Daun bawang kita masukkan. Di sini tidak boleh lama-lama. Kemudian daun kemangi kita masukkan, lalu pete. Nah, kita aduk dulu. Ini posisi kompor gasnya udah dimatikan teman-teman, supaya nanti daun kemangi jangan terlalu masak. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara penyajian nanti. Matikan.
Ayam saus, ada ayam gulai, ada ayam panggang kan cukup 1 jam. Halo teman-teman, hari ini saya akan mencoba masak untuk makan siang nanti, tetapi masakannya agak lebih praktis. Di sini saya akan memasak 3 jenis masakan dengan 1 buah resep. Nah, nama resep makanan hari ini adalah saya akan memasak ayam opor atau opor ayam. Nah, di sini ada ayam, ada terong, di sini ada jengkol. Dengan 3 jenis ini, saya akan memasak dengan 1 buah resep. Artinya, ayam opor, terong opor, jengkol opor. Bagaimana caranya? Yang harus kita sediakan adalah hari ini menyediakan bumbunya. Di sini bumbu yang akan kita blender adalah 2 batang serai yang sudah dipotong, 5 siung jahe, kemudian 5 siung laos, kemudian di sini ada 15 kemiri, ada 5 siung bawang, ada 6 siung bawang putih, lalu di sini ada bunga lawang. Nah, ini nanti tidak di blender. Kemudian di sini ada rempah yang harganya 1000 yang kita beli di pasar, ini nanti di blender. Kemudian ada ladako, lalu ada masako. Nah, di sini ada daun salam 2 lembar, kemudian ada daun kunyit 1 lembar, kemudian ada daun jeruk 2 lembar, penyedap rasa, garam, bawang goreng, dan santan. Nah, inilah dengan 3 buah jenis masakan tetapi dengan 1 buah resep. Kita ikuti untuk selanjutnya. Nah, sekarang kita blender bumbunya. Kita masukkan bawang, bawang merah, bawang putih. Kita masukkan kemiri, laos, jahe, kemudian serai, rempahnya kita masukkan. Kita beri sedikit air. Kita berikan sedikit garam, lalu masukkan air. Nyalakan blender. Perhatikan, karena di sini ada itunya ya guys, ada kemirinya. Tambah air karena bumbunya belum halus. Oke, ini kuali andalan nih.
kuali andalan. Siap masak kualinya ini. Sekarang kita kuali sudah disediakan di atas kompor. Lalu kompor nyalakan, kemudian masukkan minyak. Sedikit saja, jangan terlalu banyak, karena opor itu tidak menggunakan minyak yang terlalu banyak. Kita tunggu sedikit minyak agak memanas. Kita masukkan bumbu yang sudah kita blender. Sampai bumbu nanti masak. Oke, ini bumbunya sudah mendidih dan hampir masak. Lalu kita masukkan daun kunyit, kita masukkan 2 daun salam, lalu kita masukkan daun jeruknya. Kemudian bunga lawangnya kita masukkan. Lalu ini kulit kayu manis. Ladaku yang sudah halus kita masukkan. Kemudian kita kasih masako. Terus kita kasih gula. Kita kasih penyedap rasa ya guys. Karena bumbu sudah masak, kita masukkan santannya. Oke, kita tunggu sampai mendidih nanti. Nah, ini santan sudah masak. Lalu kita matikan dulu kompornya, santan kita singkirkan. Oke teman-teman, jika tadi bumbunya sudah selesai, artinya kuah santan untuk buat ayam ayam opornya udah selesai. Nah, sekarang kita tinggal untuk merebus ayamnya. Nah, ini nanti main rebus semuanya. Ini direbus, dan ini direbus. Nah, sekarang yang kita rebus pertama adalah ayamnya. Kita ikuti selanjutnya. Oke, ini panci sudah saya sediakan dan sudah saya berikan air. Lalu kita masukkan langsung ayamnya. Hari ini ayam tidak saya kasih jeruk ya guys, soalnya tadi mencari jeruknya di toko nggak ada. Tapi nanti akan saya ganti dengan bahan lain untuk menghilangkan amisnya. Nah, kita rebus dengan garam supaya nanti amisnya hilang. Lalu kita kasih bumbu bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian kita kasih ladaku. Nah,
Ini tujuannya adalah untuk menghilangkan bau amisnya. Aduk. Nah, kemudian kita tunggu sampai 15 ataupun 20 menit sampai ayam ini masak. Nah, ini ayamnya sudah hampir masak nih guys. Sebentar lagi ayamnya masak. Nah, ini ayam sudah masak nih teman-teman. Sekarang kita angkat ayam satu persatu. Oke. Lalu kita akan merebus jengkolnya. Teman-teman, kita nyalakan kompornya, kita rebus dulu jengkolnya. Oke. Oke, kita tunggu sampai nanti jengkol ini masak sekitar 15 menit lah atau 20 menit. Oke guys, sekarang kita rebus terongnya ya. Terongnya ini udah kita belah, lalu kita rebus. Oke, kita tunggu selanjutnya teman-teman. Nah, ini jengkolnya guys. Jengkol yang sudah direbus, kita bersih dulu kulitnya. Baru nanti kita geprek. Kalau di bensu itu yang digeprek ayam teman-teman. Kalau di sini yang digeprek jengkol. Nah, ini yang sudah direbus. Tapi nanti ini akan digeprek. Oke, kita lihat sekarang bagaimana cara untuk memenyet jengkolnya. Nah, ini kalau di bensu ayam geprek, kalau di sini jengkol geprek. Gini teman-teman, cara menokok jengkol. Jagalah mau dikilah nih. Dulu nanti tunggu kalau sudah numpuk. Oke, nah ini sudah selesai jengkol yang digeprek. Nah, sekarang kita pindahi ke tempatnya. Oke, nah pindah ke piring. Baru nanti kita masak dengan bumbunya. Jangan apa-apa. Oke. Nah, ini cara ngerebus terongnya nih teman-teman. Ini nanti akan menjadi terong opor. Nah, oke teman-teman, ini cara kita membuat jengkol yang akan kita
masak menjadi opor. Nah, tadi kita sudah buat dimana kuahnya ini bisa menjadi 3 resep. Kita bagi 3 sekarang. Nah, kita masukkan kepada kuali yang satunya. Nah, sekarang kita masukkan jengkolnya. Agak lama dikit. Nah, ini cara memasak jengkol yang dibuat dengan 1 resep 3 masakan. Kita masak nanti sampai dia mengental ya teman-teman. Kita tinggal tunggu sampai kuahnya agak mengering. Ini sudah hampir masak ya nih teman-teman, 5 menit lagi masak. Ini teman-teman, jengkolnya udah masak dan tinggal sebentar lagi. Nah, enak nih kayaknya. Wow, keren. Oke, kita matikan. Kemudian kita angkat ya, kita masukkan ke dalam piring. Rugi yang nggak bisa makan jengkol.
Sekarang kita mau memasak terongnya. Kalau untuk kuah terong ini jangan terlalu kental, ya, jangan terlalu kental, karena kalau terlalu kental dia kurang enak. Ini nanti agak kental-kental dikit aja. Nah, ini teman-teman, bagi Anda yang penggemar terong, nah, boleh Anda coba ini masakan. Oke, kita matikan kompornya, lalu kita angkat, karena kalau terong jangan terlalu kental kuahnya. Wow. Ini amun orang Banjar nyaman banget nih ah. Nah, sekarang kita masak ayamnya. Kita masukkan ayam ke dalamnya. Nah, untuk ayam opor ini juga tergantung selera ya teman-teman. Kalau seleranya misalnya kuahnya harus mengental, juga boleh dibuat mengental. Kalau seleranya agak cair ya kita harus buat agak cair itu ya. Jadi semuanya tergantung selera. Kalau saya sih seleranya yang agak cair gini aja. Oke, kita tunggu nanti sampai dia masak. Nah, oke teman-teman, ini sudah hampir masak nih ya. Sebentar lagi akan masak. Dia udah mendidih. Sebenarnya kalau ada juga yang membuat ayam apa ini kuahnya gini aja gitu. Jadi makannya bisa pakai kuah. Oke, kita buat seperti ini aja. Nah, ini kalau ada lontongnya, nah ini cocok buat teman-teman yang nanti dekat lagi mau lebaran ya. Bisa masak ayam opor dengan menggunakan ketupat ataupun lontong dengan kuah yang seperti ini. Jadi untuk makan ketupat.
teman-teman, ini sudah saatnya makan siang. Menu masakan sudah selesai, tinggal kita makan siang. Hari sudah menunjukkan jam 11 lewat. Jam 11 berapa ini? Jam 11.26. Udah lapar nih bos. Wow, terong. Aduh, menu ayam, menu khas terong. Amun orang Banjar nih suka nih, amun orang Banjar. Amun bukan orang Banjar aku kada tahu. Nah, ini amun orang Banjar suka beneran nih Nah, nih sama ajuan nih nih masakan orang Banjar nih. Jadi kita mulai dari mana ini? Pasti dari terong. Wow. Kita kan sedang review masakan, Bang. Terong ditambah dengan jengkol. Wow. Ini terong ini. Karena saya di sini bukan pecinta terong, jadi saya kurang makan terong. Aku tidak dimakan. Saya hanya Rugi tidak makan terong. mencicip jengkolnya saja. Ini orang Banjar dimakan ikan itu. Karena Maulid Nabi, orang memperingati hari lahirnya Nabi itu, orang Banjar ini selalu jadi makanan dalam hidangan terong ini. Woi, Seno, Duta, lu tahu Rudi, kau udah di sini. Orang masak di sini, orang makan lain mah. Kamu sejenis makannya dikit, Bre. Kalau makan banyak juga kurang. Kalau depan makanya. Apa? Ayam gulai khas Padang. Yang harus disediakan adalah setengah kilo ayam yang sudah dicincang lalu dibersihkan. Kemudian bumbu-bumbunya ini ada cabai merah 10 butir, lalu ada daun salam 2 lembar, ada daun jeruk 2 lembar, ada daun kunyit 1 lembar, ada serai 1 batang, ada bawang putih 3 buah, ada bawang merah 10
2, lalu ada kunyit 1 potong, ada jahe 1 potong, lalu ada lengkuas 1 potong, kemudian ada bumbu rempah yang kita beli di pasar yang harganya Rp1.000, kemudian ada santan, kemudian ada garam, lalu ada penyedap rasa. Nah, sekarang cara membuatnya. Bumbu-bumbu yang sudah kita sediakan harus kita blender. Yang harus kita blender adalah cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, laos, jahe. Nah, di sini ada bumbu rempah yang harganya 1.000 yang kita beli di pasar, lalu kita masukkan. Lalu kita nyalakan blendernya. Langkah pertama yang harus kita sediakan adalah untuk merebus daging ayam tersebut, yang tujuannya supaya ayam tersebut jangan bau amis. Kemudian nanti jadinya gulai itu tidak terlalu mengental karena membuang lemak dari sisi ayam tersebut. Nah teman-teman, ini ayamnya sudah masak, lalu kita angkat. Kita angkat kemudian nanti kita cuci untuk membuang lemak yang ada pada ayam tersebut. Lalu kita sediakan kembali wajan untuk menggoreng bumbunya. Kita masukkan minyak. Oke, secukupnya. Lalu kita tunggu sampai minyaknya panas. Kita masukkan lengkuas yang udah kita geprek, lalu daun kunyit, kemudian daun salam dengan daun jeruk. Kemudian setelah aroma wangi, kita masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi. Kita tunggu bumbu ini sampai memunculkan aroma wangi. Setelah bumbu nampak mulai mengering dan aromanya sudah menebarkan bau wangi, lalu kita masukkan ayam yang sudah kita rebus tadi. Kita bolak-balik sehingga bumbu sampai merata ya guys, supaya nanti ayamnya terasa gurih. Kemudian kita masukkan santan. Oke. Ini santannya sekitar 500 gram. Kemudian kita masukkan garam. Kemudian kita masukkan penyedap rasa. Lalu kita tambahkan dengan Ajinomoto sedikit saja, itu sesuai dengan selera.
Kemudian kita tutup hingga sampai dia mendidih. Kita tunggu sampai ayam nanti masak, lalu kita tunggu sampai gulai itu selesai. Halo teman-teman, kemudian kita tambahkan sedikit gula supaya jangan terlalu pedas nanti. Nah, ini artinya ayam gulai sudah selesai. Kita tunggu nanti di penyajian berikutnya. Hai teman-teman, inilah menu makanan siang hari ini, praktis, simple, dan nikmat. Halo teman-teman, hari ini saya akan memasak masakan yang sangat sederhana dan bumbunya pun tidak berbagai ragam. Nah, masakan yang akan saya buat hari ini, saya akan menggoreng ikan yang dengan bumbunya hanya bumbu racik saja dengan minyak. Jadi saya tidak menggunakan asam ataupun saya tidak menggunakan jeruk dan saya tidak menggunakan bawang atau kunyit dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian yang kedua di sini saya akan memasak menumis kangkung. Biasanya kalau kita menumis kangkung ada cabai, ada bawang merah, ada bawang putih, ada serai dan yang lain sebagainya. Nah, hari ini saya akan mencoba memasak dan dengan yang praktis hanya dengan menggunakan bumbu racik ini. Nah, bagaimana nanti rasanya dengan yang menggunakan bumbu yang lengkap dengan yang menggunakan bumbu racik ini. Kemudian paling nanti saya tambah dengan garam, lalu saya tambah dengan penyedap rasa ataupun gula nantinya. Nah, inilah bahan yang akan saya masak hari ini. Kita saksikan untuk selanjutnya. Oke, teman-teman, kita kasih bumbu ke dalam ikan yang akan kita goreng. Kemudian kita aduk. Oke, sudah cukup, kita langsung goreng saja. Udah mulai. Oke, kita goreng ya teman-teman sekarang. Masukkan satu-satu. Kita tunggu nanti dia sampai matang. Nah, ini ikannya sudah hampir masak nih teman-teman. Sudah matang. Oke teman-teman, ini ikan sudah masak, lalu kita angkat satu persatu ya. Wow, aromanya luar biasa teman-teman, walaupun bumbunya sederhana.
Nah, teman-teman, karena di sini saya tidak ada menggoreng bumbu bawang ataupun yang lain-lain. Jadi saya langsung memasukkan kangkung pada minyak yang sudah panas. Lalu saya memasukkan bumbu raciknya. Penyedap rasa. Tambah gula sedikit. Nah, ini sepertinya enak nih, aroma terasinya udah muncul. Kemudian kita tutup sebentar. Oke. Nah, kita buka, lalu kita berikan air. Oke, teman-teman, kita lihat dulu ya. Jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti kangkungnya akan masak. Wow, aromanya, aroma terasi gitu, teman-teman. Nah, ini kayaknya sudah masak. Kita angkat aja ya, teman-teman. Ini masakan sederhana hari ini, teman-teman. Ikan goreng tumis kangkung.